bin Sa'id bin Muhammad Abbad Al-Lahdi وأصولهم وفروعهم أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوارهم علوم وبركاتهم في الدين والدين والآخرة إلى هذه وكلنا صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. Masih di fasal yang ketiga, yaitu 313 hadis daripada jawami'i kalam sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam Selasa yang telah lewat, yaitu kita telah masuk hadis-hadis yang dimulai dengan huruf hamzah dan sampai kepada nomor yang 5, yaitu atammukum aqlan asyaddukum lillahi khaufan. Jadi hadis-hadis ini handap-handap pendek tapi maknanya sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Dan yang ketujuh, al ajru ala qadrin nasabi. Yang kedelapan, ij'alu fi talabid dunya ijmalu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqa lahu. Yang kesembilan, al-ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kesepuluh, ikhtilafu ummati rahmatun. Yang ke-11, ukhzun lisanaka illa min khairin. Yang ke-12, akhlisil amala yujzika minhul qalil. Hadis yang ke-6, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhi olehmu akan khamar, hindari olehmu khamar. Jadi sini ijtanibu fi'il amr, yang mana fi'il amr itu pada asalnya yadullu alal wujub, menunjukkan perintah wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkan daripada wajibnya itu tadi. Nah, di sini sepakat ulama seberataan khamar itu hukumnya haram. Maka ijtanibu di sini wajib kita melakukannya, itu menjauhi khamar, menghindari daripada khamar, minuman yang memabukkan. Sesuatu ma yutakhadhu min 'inabin khamrun. Dan sesuatu yang dibikin daripada inab, itu anggur yang diproses sehingga jikalau nanti diminum maka akan menjadikan orang itu mabuk, makanya namanya khamar. Selain daripada khamar itu, selain daripada anggur, maka lain khamar namanya. Ada nanti istilah lain, tapi juga seandainya memabukkan maka hukumnya pun sama, itu haram.
Khamar ini di zaman dahulu memang bertahap pengharamannya. Allah kada langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk khamar itu haram, tidak, tapi bertahap. Yang mana diantaranya disebutkan kada langsung itu disuruh kalau hendak sholat dulu jangan minum khamar, itu pertamanya. Setelah itu ternyata ada yang waktu sembahyang ternyata masih ada sedikit lagi nang minum sambil sembahyang minum khamar, sehingga bacaannya melenceng keluar daripada nang bujur. Lalu dari situ ditangati jangan minum khamar ketika hendak sembahyang. Setelah itu lalu tahap selanjutnya diharamkan secara mutlak. Mau kada sembahyang, mau sembahyang, pokoknya khamar itu haram hukumnya. Jadi kada perlu lagi dilakukan ijtihad dulu apakah khamar itu haram atau kada, sudah jelas. Jadi kalau dalam usul fikih itu setiap sesuatu yang qat'i kada ada lagi majal, peluang atau celah untuk ijtihad, maka itu hukumnya sudah jelas, qat'i. Khamar sudah jelas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Situ kalimat khamar jelas sudah haram. Nah, hari ini banyak juga pulang benda-benda lain yang sama efeknya seperti khamar, yaitu menghilangkan akal sehat. Baik itu bentuknya nang hubub biji seperti obat-obatan, ataupun jenis lain yang kayak bubuk atau yang kayak apa istilahnya narkoba. Ini semuanya setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kullu ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Setiap sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikit pun juga dikonsumsinya hukumnya haram. Dihindari, sebab efeknya juga khamar ini apa? Di hadis selanjutnya disebutkan fa innahu miftahu kulli syarrin. Itu efeknya. Karena sesungguhnya khamar itu Pak miftah, kunci daripada setiap kejahatan. Gara-gara hilang akal, yang asalnya kada mau jadi mau. Makanya kan ada cerita seseorang yang dipaksa untuk memilih 3 pilihan. Jikalau kada memilih dari 3 ini dibunuh. Pertama disuruh memilih membunuh. Jikalau kada membunuh dibunuh. Yang kedua pilihannya memperkosa. Jikalau kada mau memperkosa dibunuh. Yang ketiga pilihannya minum khamar. Jikalau kada mau minum khamar dibunuh. Membunuh dipikirkan berat ini, mati orang, menghilangkan nyawa orang. Memperkosa juga menghilangkan keperawanan orang. Itu gara-gara lagi dipulihkan. Kalau sudah kada perawan kada lagi dipulihkan. Kemudian yang ketiga dipikir khamar paling ya mabuk aja lah. Akhirnya pilihlah minum khamar. Rupanya setelah minum khamar mabuk, mulai hilang akal sehat, tambah pulang minum pulang, sampai akhirnya dosa hilang sama sekali akal sehat sudah. Nah, setelah hilang akal sehat apa yang terjadi? Di sini kunci kejahatan mulai sudah terbuka. Itu apa? Melihat babinian bungas, lalu akal sehat hilang, diperkosalah babinian tadi. Setelah diperkosa, melihat gawian yang kada bagus, kayak apa untuk supaya terhindar daripada ketahuan perkosa, maka dibunuhlah babinian. Sehingga nang asalnya tadi cuma 1 pilihannya, 3-tiganya dilakukan berataan gara-gara terminum khamar. Karena akal sehat ini sudah hilang. Jadi makanya sangat-sangat kita disuruh untuk menjauhi khamar atau benda lain yang mungkin hari ini khamar sudah kada lagi mengaran khamar, ngarannya berubah pulang, diganti dengan whisky, kemudian kolesom dan lain-lain lah ngarannya, padahal sama aja intinya. Jika sesuatu itu memabukkan haram.
Kada apa-apa aja, amun sedikit aja minum kada apa. Segelas-gelas 2 gelas aja kada apa-apa. Kada mabuk. Pokoknya mau kada mabuk, jikalau banyaknya memabukkan, mau sedikit mau banyak hukumnya haram. Sudah selesai. Nah, untuk saat ini kan jenis-jenis yang lain macam-macam sudah. Jadi pengembangan alat memabukkan ini luar biasa. Supaya orang yang kada ketahuan, kada keciuman baunya. Ada weh ini. Ya. Ada yang bahkan kenakan weh ini Pak pakai lem. Nah, lempok. Orang gasan melem dipakainya gasan dihiut. Ini salah fungsi. Makanya kalau ada orang berjual lem, aman ada yang pindah kanan nukar lem gasan apa tak ni? Aman dinya gasan yang bagus-bagus ya kita kada tahu. Tapi kalau sudah jelas wah nang ini kalau dijualin lem ini cagarnya dijualnya pulang, dipakainya pulang. Ini bahaya, maka jangan ya. Karena otomatis kalau kita tahu dan memberikan kepadanya itu kita terumpat juga berdosa. Kayak berjual lading, jika lo tahu orang nukar lading ini cagar hendak membunuh atau memati orang, maka ada boleh dijual. Walaupun itu wasilah aja hukumnya, tapi wasilah ini kalau kita tahu goyahnya, maka mengumpati hukum nang goyahnya. Al wasilah laha hukmul goyah. Jadi kalau tahu, kada boleh kita umpat-umpatan. Nah intinya segala kejahatan itu muncul daripada hilangnya akal sehat. Dan yang menghilangkan akal sehat itu adalah khamar. Khamar itu artinya menutup ya, secara lughahnya menutup. Nah, kenapa orang diminum khamar itu menutup? Karena apa? Akalnya itu tertutup. Tidak lagi akal sehat. Di sini fal ma'na ala ra'il jama'ati ijtanibu kulla muskirin ayma min sya'nihi al-iskar. Maka menjauhi di sini fasyamila al-asir, memarahkan, mengulahkan itu juga haram hukumnya. Tukang ulah khamar dijual khamarnya, wal i'tisar dan nang memarahkan kena khamar itu kan dari anggur lalu diparahkan anggur diulahkan gasan minuman haram. Wal bai'i orang menjualnya haram. Wasyira menukarnya haram. Wal hamli membawakan mulai di pasar dibawakan haram. Wal masih menggatoknya umpat-umpatan juga haram. Bahkan wan nazar kata ulama melihat saja haram kita. Menonton orang minum khamar haram, jauhi, karena ini bisa mengefek kepada yang lain. Karena gara-gara melihat dan tiba-tiba ada keinginan hendak jual. Ya, nauzubillah. Semoga kita seberataan, keluarga kita dijauhkan daripada minuman-minuman khamar yang memabukkan dan juga benda-benda lain yang memabukkan, dan juga kampung kita diselamatkan daripada benda-benda yang memabukkan seperti itu, sehingga kampung kita ini terhindar daripada musibah bencana yang disebabkan perbuatan-perbuatan seperti itu yang menjadikan Allah murka. Selamat kampung kita. Amin. Itu satu macam hadis Nabi, ijtanibu al-khamra fa innaha miftahus syarr. Handap aja, tapi ini luas pensarahnya dan dijadikan hukum yang baku itu tentang khamar sudah jelas. Kemudian selanjutnya al-ajru ala qadrin nasabi, juga hadisnya handap. Al-ajru pahala itu ala qadrin nasab, sesuai dengan kadar uyuhnya kita. Jadi jangan mengharap dapat kita begawi juga kan, ini secara yang normal aja. Kalau begawi harus uyuh baru dapat duit banyak, itu yang normal. Tapi ada memang gawian yang cuma tanda tangan aja, ganal pada orang yang mangkut baras. Orang mengangkut baras sampai sekarung dapat paling 15.000, 20.000, kali 10 karung kau mangkut 200.000. Ini sekali tanda tangan ceret. Berapa dapat? Jutan. Ham nyaman bana bepaluhan kada.
duduk di ruang AC, ada memang itu. Ya, kita kada menafikan, tapi memang ini dari segi pahala. Pahala itu diberikan oleh Allah sesuai dengan uyuhnya kita. Tapi karena ada juga pengecualian bilang ada pahala yang mana gawiannya ringan tapi pahalanya ganal. Kayak malam Lailatul Qadar dibandingkan malam-malam lain itu pahalanya jauh lebih banyak Lailatul Qadar. Sama-sama sembahyangnya tapi karena kelebihan malam itu maka pahala dilipat gandakan. Zakat dikeluarkan. Jadi kalau misalnya bisa duit kan, lalu wajib zakat 2,5% dikeluarkan 100 juta, berarti 2,5%-nya adalah 2,5 juta. 2,5 juta pian keluarkan lawan 10 juta pian mengeluarkan, tapi itu sodakoh biasa, sodakoh 10 juta, zakat 2,5 juta, maka pahalanya kono zakat masih. Karena ini wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Jadi ada memang perkara-perkara yang kelihatannya kecil tapi pahalanya ganal. Cuman normalnya setiap berdasarkan hadis ini kata apa? Rata-rata uyuhnya itu pahala itu sesuai dengan uyuhnya. Jadi al-ajru ala qaddin nasabi, pahala itu, upah itu sesuai dengan ukuran daripada keuyuhan dalam kita begawi. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda ajruki ketika kepada Sayyidatuna Aisyah setelah beliau melakukan umrah, Sayyidatuna Aisyah tentang umrah, lalu Nabi bersabda kepada beliau ajruki ala qadri nafaqatiki au nasabiki, pahala yang engkau peroleh wahai Aisyah sesuai dengan upah ongkos yang nafkah yang engkau keluarkan dan juga uyuh yang engkau lakukan. Jadi kalau uyuh wajar, lalu dapat pahala ganal. Bangun malam itu kan berat dibandingkan sembahyang malam itu berat dibandingkan sembahyang siang, maka pahala sembahyang malam itu lebih ganal memang. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan afdhalun nawafil, paling utamanya sembahyang sunat adalah salatul lail, sembahyang di malam hari. Nah, padahal sembahyang sunat juga banyak, cuman karena memang berat untuk bangun pertama dulu. Kadang-kadang bangun tapi kada sembahyang, cuman sekadar bakami aja, itu guring pulang. Tapi kalau untuk bangun, nah ini berat memang. Makanya pahala orang tengah malam itu memang lain dibandingkan orang sembahyang yang di siang hari. Al-ajru ala qadri nasab, ala qadri nasabi, pahala sesuai dengan kayak begawi juga mungkin. Ini begawi yang normal ya tadi. Orang mengangkut karung, perhitungannya kan per karung, sekarung berapa, lalu dikalikan berapa dapatnya, situlah upahannya. Itu nang standarnya kita begawi lah, begawi kasar. Walaupun tadi ada perbedaan dengan orang-orang orang-orang yang cukup dengan modal pulpen itu sudah dapat miliaran duitnya. Kemudian lagi hadis yang ketiga. Ijmalu atau ajmilu fi talabid dunya. Fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Ajmilu
Ajmilu, ya kalau secara kias itu ijmalu. Karena mimnya kasrah maka hamzah wasalnya pun juga biasanya dipatahkan. Tapi ini riwayatnya memang ajmilu bihamzi qat'in. Jadi hamzah qata' maftuhatan fajimun sakinatun famimun maksuratun. Maknanya ajmilu itu apa? Tarafaku, berlemah lembutlah kamu dalam mencari fi talabid dunya, di dalam mencari urusan dunia. Jadi kadang apa jurang tuh apa istilahnya, memaksakan diri berlebih-lebihan dalam mengejar urusan dunia. Pelan-pelan saja, karena semua sudah di hadis belakangnya beliau mengatakan fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Karena semuanya itu muyassar, digampangkan, dimudahkan oleh Allah, lima kutiba lahu, terhadap sesuatu yang telah ditetapkan baginya, minha, daripada rezeki itu tadi. Jadi kada disuruh nang apa jurang yatakalabun misalnya, bersifat seperti anjing berabutan itu kada. Kita disuruh bersungguh-sungguh, tapi bukan berarti bersikap seperti hewan anjing yang berabut. Kalau diumpani apa, diumpani makanan lalu berabut, jangan. Bagus-bagus, baik-baiklah dalam mencari rezeki. Karena apa? Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagusnya itu sebelum, bagi yang berdagang ke pasar, sebelum buka toko, singgah di masjid, sembahyang duha, berdoa minta kepada Allah untuk rezeki yang halal. Kita hanya buka toko sambil membaca, dimulai dengan bismillah, kemudian yang bagus-bagus, lalu kemudian buka toko, duduk bagus-bagus. Tiap ada orang lewat senyumi. Siapa tahu dengan senyum itu orang yang kada hendak bertukar jadi bertukar. Ya. Ada orang bertakun benar aja, jawab kada bapaknya. Kadang-kadang kan ada orang kan cerewet ada. Ini kalau penjual itu harus memang sabar, karena ada istilah pembeli itu adalah raja. Nah, yang namanya raja harus dihormati. Amun pian sebagai penjual penyarikan orang bukahan. Ini apa jurang tuh sistem dalam perdagangan. Fi talabid dunya, di dalam mencari urusan dunia. Fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha, karena sungguhnya semuanya itu setiap makhluk itu muyassarun, dimudahkan, dilancarkan, lima kutiba lahu, terhadap apa yang sudah ditentukan untuk dia. Jadi kita jangan hiri juga kalau ada orang yang sugih padahal gawian sama-sama, jangan hiri. Sama-sama berusaha lalu ada orang yang lebih payu dari kita, jangan hiri. Semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalau sudah ada penyakit hiri dan hasud itu bahaya, karena timbul mencari cara untuk mengalahkan orang lain, ya. Bersaing itu sesuatu yang normal dalam usaha, tapi bersainglah dengan cara yang sehat. Jangan menjatuhkan orang lain demi untuk mencari keuntungan, karena cara-cara seperti itu dilarang dalam agama kita. Carilah jalan bersaing yang sehat. Bahkan kalau bisa kita itu memberikan kesempatan orang lain untuk sama-sama maju bersama kita. Ar-rizqul muqaddaru lahu sayati wala budda. Rizki itu sudah ditentukan untuknya dan akan datang kepadanya mau tidak mau, walaupun kita kada hendak, tapi kalau sudah rezeki akan datang kepada kita, ya. Ada seseorang sebutkan dalam kitab itu ceritanya, dia ingin membuktikan yang namanya rezeki itu kayak apa. Kalau memang sudah ditentukan datangnya itu kayak apa. Lalu dia ke tempat nang sunyi, dan kemudian di tempat nang sunyi kayak di gurun pasir gitu. Embah itu berabah di gurun pasir itu, ingin tahu kayak apa rezeki datang dari Allah SWT. Dan subhanallah berabah di situ seperti kayak orang sudah setengah mati lah, kayak pahan mati. Lalu embah itu ada orang lewat dan melihat kondisinya ini kan sudah lemah,
kayak orang yang sudah hendak mati. Orang itu berstop, melihati, memperhatikan. Lalu timbul dari orang tadi mungkin rasa kasihan melihat ngipin anak mati, mengeluarkan rote. Rote embeh itu kan dilihatnya kada bergerak, disuapinya. Nah si orang yang tadi yang memang ini sengaja hendak tahu ke apa, muntungnya dapat dirapatakannya pakaras. Ning ini memaksa memasukkan, itu mengarasi menutup sampai pekarasan ini menunjul, itu mengarasi menutup pekarasan. Lalu sekalawasan akhirnya nang tadi beraba itu tertawa. Takajut orang tadi, loh ini hendak mati kenapa jadi tertawa? Kan aneh juga, dipaksa-paksa tadi dimakannya, sekalinya tangan dembe itu tertawa. Imba sudah tutung itu tertawa, inya pun lalu Pak Pejarang berbulik seperti biasa, normal. Lalu inya mengisahkannya, ulun ini hendak mencoba ke apa yang namanya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang sudah ditentukan Allah pasti sampai, dan hari ini ulun buktikan ulun ini sengaja menutup muntung, tapi karena itu rezeki ulun dipaksa disuruh makan. Saking Allah ingin menyampaikan rezekinya sampai disuruh makan seperti itu, maka ulun tertawa, ya Allah ini luar biasa, rezeki dari Allah telah ditentukan. Cuman keyakinan kita yang kadang-kadang kita kurangnya. Kita ini tahu aja sebenarnya rezeki dari Allah, tahu. Dan ulun yakin pian pun alah rezeki dari Allah. Tapi ketika pas orang berbagi duduk aja, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Orang sana sudah berabutan seorang rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Kada sampai-sampai ya nang sarik lawan orang, "Unda mana?" aja. Maka tadi rezeki dari Allah. Di sini keyakinan kita memang kurang, ya. Kita disuruh usaha, makanya di sini kata beliau, wa qala ajmilu wa ma qala utruku. Di sini Nabi mengatakan ajmilu, perbaiki, bagus-bagus dalam mencari itu. Bukan kalimat utruku, tinggalkan kada. Kamu tetap usaha, tapi caranya yang baik. Isyaratan ila annal insan, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu apa? Wa in alima anna rizqahu muqaddarun lahu la budda lahu minhu lakin la yatruku sa'ya ra'san. Tahu bahwasanya rezeki itu dari Allah dan pasti akan sampai kepadanya, tapi kada boleh meninggalkan yang namanya usaha. Harus, jangan duduk manis saja, jangan, usaha. Walaupun usahanya mungkin ya sebatas kecil biasa. Karena kita makomnya kalau duduk aja ini bahaya. Kalau seandainya kada makom seperti Imam Malik. Mungkin pernah ulun ceritakan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Dua-dua berbeda pendapat mengenai masalah rezeki. Imam Malik punya keinginan rezeki pasti datang, berusaha kalau usaha datang. Kalau Imam Syafi'i lah datang memang rezeki tapi harus ada usaha. Dua-duanya orang alim beda pendapat. Ini sudah. Suatu hari Imam Syafi'i jalan melihat ada orang panen anggur. Mbahnya panen anggur, Imam Syafi'i pikir, wah ini gasan kena menjawab omongan Imam Malik, guru sidin. Artinya debat ilmiah, debat dengan pakai dalil, baik logika ataupun secara syar'i. Ya sini kan harus usaha tadi kalau untuk mendapatkan rezeki. Maka akhirnya terpikir melihat orang tadi panen anggur, umpat sidin, hendak begawi menggani panen anggur. Lalu umpat menggani panen anggur, imbah tuntung panen diupah oleh orang nih, upahan ikan begawi nih dapat. Di sini seandainya aku kada begawi kada dapat upah anggur. Akhirnya senang dengan senyum-senyum sidin datang ke Imam Malik. Misalnya cagar menang debat. Ya. Setelah sampai duduk di hadapan Imam Malik, lalu kemudian setelah berhadapan jadi Imam Malik, apa tadi kabar? Ini ulun guru Imam Syafi'i, ulun datang bawa anggur. Nah ulun tadi hendak membuktikan bahwasanya perkataan ulun itu dengan bukti ini ada. Nah apa tadi kesannya? Udah Imam Syafi'i, kita beda pendapat masalah rezeki harus ada usaha. Pian kada duduk aja pokoknya sama rezeki datang. Nah ini tadi ulun sudah membuktikan. Seada orang panen anggur, seandainya ulun kada umpat panen, kada menggani, kada dapat upah anggur. Nih buktinya bahwasanya apa yang ulun pertahankan pendapat itu adalah yang lebih kuat. Imam Malik senyum. Sebelum menjawab pertanyaan beliau ambil dulu anggur. Makasih.
Habis dimakan, di sini kada. Yang namanya rezeki pasti datang, walaupun kada begawi pasti datang. Mana buktinya? Nih buktinya, aku kada begawi napa-napa, anggur datang sorongan pada aku. Imam Syafi'i pun terdiam. Kan langsung loh jawabannya, dan dua-duanya bujur. Setelah itu apa yang terjadi? Kadang nampak sarik-sarik tertawaan rami. Inilah orang debat dengan ilmiah. Kadang debat, kalau kita debat kuak lahi tuntungnya. Ya, betampar kalau kita debat. Tapi kalau ini subhanallah, betul itu makan bersama-sama anggur. Imam Syafi'i makan anggur, guru Sidi pun anggur. Allah, inilah debat yang luar biasa. Karena memang dua-duanya bujur, tapi harus punya keyakinan yang kuat. Jangan sampai kena menggurunum kalau akan diberi orang. Kalau hendak duduk manis silahkan. Tapi kalau kita makamnya masih harus keluar usaha, carilah. Di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Itu salah satu petunjuk, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau tuntung Jumatan apa? Wabtagu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Bertebarlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Mencari daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini termasuk nang orang habis Jumat ramai berjualan. Itu mengamalkan ayat itu sebagian nang tahu. Nang kada tahu ya dasar berjualan memang. Tapi itu pas memang. Hatta di mana-mana pian, di masjid nang di Makkah, di Arab tuh rata-rata habis Jumat tuh ramai orang berjualan. Ada nang obralan, bahkan di Tarim sendiri itu kita habis Jumat itu banyak orang berjualan, mulai makanan sampai baju nang obralan, kemudian makanan, minuman. Jadi bujur-bujur penerapan tadi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, jadi jangan berdiam. Kalau kita ini harus keluar. Entah itu apa saja usahanya, yang penting usaha. Jikalau masih belum ada usaha, makanya ada ulama mengatakan jikalau memang belum dapat usaha, maka jangan juga berdiam, tapi carilah usahanya apa? Usaha akhirat, yaitu banyak-banyak berdoa, beramalan, berzikir. Nah ini setelah tadi usaha dunia, kada dapat keahlian, kada ada ompat bagawi orang, kada ada menerimanya, anak mau jualan kada bisa modal segala macam, maka kerja yang lain itu kerja untuk akhirat pulang, pindah. Ini kalau sudah untuk urusan dunia akan dapat. Kan pernah diceritakan juga di zaman Rasulullah itu ada seorang pemuda datang meminta kepada Nabi SAW, minta, ya gasan keperluan untuk di rumah. Lalu ditakuni oleh Nabi, ikam ada bisa apa di rumah? Ujarnya, ulun ada bisa selimut nang dipakai gasan kalau pas lagi duduk, lalu gasan guring. Kalau guring kan diselimutakan, kalau gasan duduk ya diurai. Terus apalagi ada bisi wadah banyu yang dipakai gasan untuk keperluan sehari-hari. Jadi Nabi bawa ke sini dua-duanya. Akhirnya dibawa, kemudian oleh Nabi ditawarkan kepada sahabat. Nah, ini mungkin salah satu dalil lelang, bahasa kita lelang. Lalu kemudian nih Nabi, adakah di antara sahabat ayo yang hendak menukari? Lalu ada siku ulun, ya Nabi, ulun membayari 1 dirham 2 barang itu. Lalu ujar Nabi bilang, adakah lagi yang lebih tinggi menawar? Nah, saya kan membelelang gitu. Kalau adakah lagi yang lebih tinggi? Oh ulun 2. Nah, untuk di hadis itu sampai 2 itu aja. Tapi biasanya kalau lelang kan dengan situ. Nah, lagi siapa lagi? Wadai payu 1 juta kan masuk akal biar. Ulun ada memberi surban kawan. Mahdia kawan, sekalinya dilelangnya, lain surban melelang segitiga tuh apa? Gutrah. Bari ini dilelangnya waktu di Tanjung, ini pelelangan anak membangun pondok. Masya Allah sekalinya payu dengan menjual ini surban tuan guru. Payu berapa lakunya? Masya Allah jutaan payunya. Padahal surban itu kalau di sini mungkin 100.000 lah, atau tengah 200 paling larang. Sekalinya jutaan. Itu hebatnya orang belelang. Dan ini sah dalam Islam, boleh ya. Kadang menjadikan orang tertipu. Ini kan ada istilah penipuan, kan salah sudah tahu nih harga ini surban kalau dilelang mungkin bisa berapa ini. Kalau harganya paling 200 kalau sampai. Kecuali kalau pian
ke Yaman nukarnya lebih 200. Ongkos ke Yamannya berapa? Tapi kalau dilelang bisa jadi jutaan, 2 juta, 3 juta, subhanallah. Nah, lalu setelah payu 2 dirham tadi barang itu diambil oleh Nabi, lalu diserahkan kepada orang tadi. Nih, ikam duit ini, ikam bawa ke pasar, 1 dirham ikam nukar makanan kesan keluarga, 1 dirhamnya lagi nukar kapak. Karena kapak itu bawa ke dapur jadi. Akhirnya sudah, lalu datang bawa kapak kepada Nabi. Dan kapak tadi itu dipasangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kayu gasan menabang, mencari kayu bakar. Diunjuk setelah dipasangkan oleh tangan Nabi yang mulia, lalu kemudian diserahkan kepada orang tadi. Nih, ikam bawa ke hutan cari kayu bakar. Dan jangan datang kecuali setelah 10 hari atau 15 hari. Nabi datang ke sini jual ke pasar. Dan hilanglah pemuda sampai 15 hari, kemudian membawa kayu bakar dan jual. Ketika berjualan dapatnya lebih daripada 2 tadi itu, bahkan 10 kalau salah ingat. 10 dirham atau lebih. Lalu datang menyerahkan kepada Nabi, nih ulun dapat duit ini. Tuh. Wajah Nabi, ini lebih baik, lebih bagus buat kamu daripada kamu nanti hari kiamat datang dalam keadaan wajah kamu hitam gara-gara di dunia meminta-minta. Jadi orang yang minta-minta itu hari kiamat itu wajahnya itu kena supan, model hirang. Jadi lebih baik walaupun sedikit tapi kita jangan meminta. Nah setelah itu duitnya diserahkan oleh Nabi, kan dia meminta, dibelikan ini 10 ikam gasan beri keluarga dan keperluan. Jadi dengan modal kapak tadi itulah dia terus bekerja. Nah, jadi ibaratnya kita itu apa? Kalau memberi seseorang itu jangan memberi iwaknya tapi beri unjunnya. Bukan pak unjunan kata jadi beri unjun, jasan mau unjun supaya dapat iwak. Kalau diberi iwak habis makan selesai, minta iwak ulangnya. Tapi beri unjun, suruh mau unjun serongan cari iwak. Itu bahasa peribahasa. Jadi intinya jangan berdiam, begawi. Orang yang begawi pasti akan ada keberkahan. Ada kitab ngarannya Al-Barakah fis Sa'i wal Harakah. Keberkahan itu di dalam sa'i usaha dan bergerak. Selama kita mau berusaha akan ada berkah. Selama kita mau bergerak akan ada yang namanya berkah. Pokoknya mulailah. Jangan berpikir berjualan mesti rugi, begawi ini mesti akan bisa. Kebanyakan musia yang kada begawi. Musia katanya musia. Kada selesai. Maka di sini pun sudah dipadang kullun fa inna kullan muyassar lima kutiba lahu minha rezeki. Ya. Dan kita beratakan tahu siapa yang cegar jadi orang sugih di sini. Hari ini pinambari kasihan. Nih, pondokan-pondokan di sini hari ini makan mungkin nang sehari sekali aja, tapi pas bulik kada berubah. Ada nang jadi juragan, ada nang jadi majikan, ada nang Allah alam. Kan banyak terbukti, masya Allah ya. Kemudian satu lagi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hadisnya panjang. Kalau kita belajar ada Arba'in Nawawi, ini hadis pertama. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki yang kada dikenal oleh sahabat. Itu hadisnya panjang. Jadi menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Lalu kemudian duduk berhadapan Nabi. Orangnya bersih, kada dikenal oleh sahabat, wajahnya asing. Tapi bersih, kada ada bekas debu, kada ada bekas rigat, kada ada pokoknya bekas perjalanan itu kada ada. Duduk berhadapan Nabi langsung bersambung ini lintuhut berhadapan. Takajutan sahabat, siapa ini orang? Dan kadang ini bertakun. Lalu kemudian langsung bapenda Nabi Muhammad, akhbirni ya Muhammad anil iman. Dijelaskan Nabi, al iman an tu'minu billah wa malaikati dan seterusnya. Akhbirni anil Islam, jelaskan rukun Islam. Kemudian terakhir akhbirni anil ihsan. Lalu ini hadisnya, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu hadisan. Lalu kemudian ditakun pulang laki-laki itu, akhbirni anis sa'ah, beritahu tentang hari kiamat. Nah jawaban Nabi itu apa? Mal sa'il wa as-sa'i
Hada mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Orang yang takuni kada lebih tahu daripada orang yang menakuni. Jadi artinya apa? Yang bertakun ini mungkin lebih tahu atau mungkin juga sama-sama ilmunya. Imbeh itu selesai tahu hilang, bulik orangnya, lalu kemudian menghilang kada kelihatan lagi. Sahabat bertanya siapa ini? Dan hendak bertakun kedua ni, lalu Nabi sini misalnya. Kalian tahukah siapa orang itu tadi, Nabi? Lalu sahabat kata, Allahu alam, Allah wa Rasuluh alam. Lalu Nabi SAW, itu adalah malaikat Jibril datang melajari kalian tentang iman, Islam dan ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Itu hadisnya panjang di Arba'in Nawawi, di pertama disebutkan hadis itu. Nah ini potongannya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kayak apa kita mencapai maqam ihsan ini? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini berat. Untuk mencapai maqam ini bukan gampang. Ya. Perlu perjuangan terus. Nah kita ini ya ibadah kita kan kita maklum merasa masing-masing lah belepotan, lagi rajin lagi koler lagi banyak duit bisa rajin, bisa juga malah koler, lagi kada berduit tambah koler, atau bisa sebaliknya pas lagi kada berduit rajin ke masjid, rajin ke langgar, rajin ke pengajian, lagi kada berduit. Ibadahnya sudah berduit, kada ingat lagi lawan masjid, kada ingat lagi lawan langgar, kada ingat lagi lawan majelis. Kenapa? Duit. Kemana larinya? Diskotik, ke mall. Ini ada memang seperti itu orang-orang yang rajin. Dulu ada di majelis itu rajin pian, masya Allah, hadir pendahuluan sungsung. Itu lagi belum bisi gawian. Imbahnya sudah bisi gawian, boro-boro muncul hadir ke pernah lagi sudah. Kelanggar rajin, imbahnya sudah dapat gawian, kada ingat lagi lawan langgar. Jalan menuju langgar kada ingat lagi. Tak sasat, tak mana, tak ke pasar sasatnya. Allah, ini kadang-kadang nikmat itu bisa melupakan. Dan juga kadang-kadang fakir pun juga bisa menjadikan kita kufur. Jadi bahaya dua-duanya kalau kita kada bisa menyikapi. Sugih bisa juga jadi jahat, miskin bisa lebih jahat lagi. Kan Nabi sudah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bisa bawa kufur, bahaya. Sugih sama bisa juga. Kalau kada didasari semuanya harus dengan ilmu. Makanya kita itu penting harus dulu ilmu dasar kita. Karena menjadi orang sugih nang alim. Kalau seandainya kada sugih, maka orang fakir, orang yang kada duit tapi sabar tetap. Dua-duanya nanti andakannya di surga. Fa in lam takun tarahu, tapi kalau seandainya kita kada kawa dan mungkin jauh minta mencapai ini, setelah perjalanan mungkin entah akhir hayat nanti mungkin hanya bisa seperti ini, maka apa? Mulai sekarang kita biasakan fa in lam takun tarahu. Jikalau kamu kada kawa seperti itu, kada kau melihat Allah yang kamu sembah dan memang kita kada sanggup, fa innahu yaraka. Ingat bahwasanya Allah melihat engkau. Itu saja. Kita ini ada CCTV yang mengawasi kita 24 jam. Kalau CCTV dunia paling di situ banyak kita pindah selamat sudah kada kelihatan. Tapi kalau ini 24 jam, baik kita bangun guring ataupun guring, semuanya ada CCTV pengawasan. Nah, ini kalau kita ingat terus seperti ini, kada ada yang namanya maksiat kada tegawi. Cuman kadang-kadang kada ingatan. Ataupun ingat juga tapi tetap aja tegawi karena dorongan hawa nafsu kita kuat. Tahu ada yang mengawasi kita tapi pura-pura kada tahu, padahal tahu cuman pura-pura kada tahu. Nah ini kita sudah dilajari oleh Rasul dengan kalimat fa innahu yaraka. Satu kalimat ini handam, tapi kalau kita bayangkan ya Allah, Allah melihat kita, Allah melihat kita, Allah melihat kita, maka tidak akan maksiat. Al-Imam Sahal At-Tusturi beliau menceritakan sewaktu masih lagi halus,
itu beliau punya paman-paman yang mana sudah dikategorikan wali min auliya Allah. Lalu beliau melihat paman Sidin bangun tengah malam, empat juga bangun tengah malam Sidin. Padahal lagi halus nih, mungkin umur 7-8 tahun. Melihat paman bangun, empat juga bangun Sidin. Lalu oleh paman beliau, kan masih halus. Ya sudah, jangan terlalu berat-berat, ibadahnya masih halus lagi. Cukup ikam lazimkan, dilatih oleh paman beliau. Setiap kali ikam ada guring, maka bacalah Allah ma'i, Allahu naziri, Allahu hadiri, Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu naziru ilai. Ada 5 kalimat kalau salah, atau 4. Ini khilaf, berbeda-beda pendapat. Tapi intinya Allah ma'i itu dilajari dulu. Setiap malam ujar paman sini cukup 10 baca, dan itu pun dalam hati. Kebiasakan sebelum guring Allah ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu naziru ilayya. Allahu, satu kali batal keringatan. Ada 5, kadang-kadang ada 5 menyebutkan, ada yang menyebutkan 3. Allah ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Dibiasakan terus sampai kemudian setelah itu sudah terbiasa, lalu ditambahi pulang oleh beliau, paman beliau tambahi pulang, asalnya 10 jadikan berapa, sampai akhirnya terbiasa terus, sampai akhirnya ketika sudah merekat di dalam hati, maka ujar paman beliau, kalau sudah orang yang ada kalimat Allah ma'i, apa akan bermaksiat? Kenapa? Kalau Allah bersamaku, apakah ada terlintas untuk melakukan maksiat? Kenapa? Sudah ada ma'i, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud, ini malaikat gempar sudah di langit. Nabi Ibrahim dilemparkan dari atas. Itu dalam perjalanan atas menuju ke api. Ini malaikat sudah, ya Allah, khaliluka, kekasih engkau ya Allah, hendak dibakar kayak apa? Lalu Allah mengutus seorang malaikat, datangi, apa permintaan Ibrahim? Jadi dalam perjalanan menuju, ini kan tinggi karena apinya disebutkan itu luar biasa panasnya. Ya. Karena ada tandingannya, kayak orang kebakaran itu kan sudah panas, ini lebih lagi. Dari atas dilemparkan untuk menuju api, turun malaikat menakuni, ya Ibrahim, saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang kamu minta. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim pun ketika ditawari malaikat, ini ikamkah istilahnya memberikan tawaran ini, ikamkah atau Allah yang memberikan tawaran? Dan malaikat, kenapa? Kalau tawaran ikam, aku kada perlu ikam. Malaikat kada perlu Nabi Ibrahim. Namun kita malaikat bertawar, ayo kita kemanaan, malaikat berjalan tembulu kau terbang. Tempuluh. Lalu ujar mereka lah, ini Allah yang menawarkan. Kalau Allah yang menawari, Allah maha tahu dengan aku. Kenapa aku minta dengan Allah? Kalau dosa aku kepada Allah sudah tahu apa keperluan saya ini. Ini yang disebut ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Kada perlu lagi berucap karena dia tahu sudah Allah maha tahu. Maka pada waktu itulah Allah menurunkan firman Allah, Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api disuruh apa? Bardan, dingin. Kalau seandainya ingin bardan aja, dingin aja, maka Nabi Ibrahim dalam api itu kedinginan menggigil. Tapi ada wasalaman, ada kalimat dingin yang membawa selamat, bukan dingin yang seperti masuk dalam kulkas pian. Seandainya kalau ada kalimat salaman, menggigil Nabi Ibrahim. Tapi di situ ada salaman, lalu Nabi Ibrahim dinginnya itu nyaman, sejuk. Jadi ini ma'iyah, kebersamaan dengan Allah itu ke depan itu lagi meminta kepada Allah. Mereka orang-orang sudah levelnya jauh di atas kita. Nabi Musa juga ketika di hadapannya laut sudah nak diberak Fir'aun, kemudian di muka lautan bingung kayak apa lagi ini. Kamu bercampur lautan mati, di belakang mundur Fir'aun lawan tentaranya sudah berak. Maka di sini pun Nabi Musa tadi inna ma'i rabbi sayahdi. Kalimat ma'iyah ada, sesungguhnya ada Allah bersamaku yang akan memberikan petunjuk. Lalu disitulah Allah berfirman disuruh memukulkan tongkat ke laut supaya menjadi terbelah.
Apa itu ada ayat dalam Al-Quran keingatan. Cuman intinya apa? Di situ cerita tentang ini ulun mendengarkan dari guru ulun ketika beliau menyampaikan tentang masalah ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa beliau cara menyampaikannya, dan juga ini kadang-kadang kan kita itu bisa mendengarkan sesuatu ketika orang menyampaikan ini memang merasakan. Beda orang yang sekedar menyampaikan berkisah dengan orang yang merasakan itu beda. Orang yang sudah kawin mengisahkan kawin, lawan orang yang belum kawin mengisahkan kawin, beda biar. Orang sudah pernah kawin berkisah tentang kawin, katanya mengalami. Tapi kalau orang belum kawin bisa kawin apa? Cuman teori-teori bener aja, tapi secara nyata langsung tahu kisahnya. Makanya kadang kawa orang yang mengesahkan tentang sesuatu kebersamaan Allah, kecuali memang orang itu orang sudah memang ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ulun punya guru, nama beliau Dr. Jalaluddin, masih ternyata nasab beliau bersambung kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan ngaran beliau pun Jalaluddin juga, dan beliau berasal dari Mesir. Itu ketika menyampaikan isi ceramah beliau luar biasa. Kita masalah takjub tentang tadi ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu puluhan tahun yang lewat orang dengarkan ceritanya, dan hari ini teringat. Tadi kenapa? Fa innahu yaraka. Artinya apa? Allah itu melihat engkau. Maka kita akan terus memupuk kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat, Allah melihat kita. Allah ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Ada 5 kalimat yang diajarkan oleh paman daripada Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Allahu a'lam bisawab. Semoga iman kita terus bertambah, semoga keyakinan kita semakin kuat kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bersamanya, baik dalam keadaan nyaman ataupun susah. Kita selalu ingat bahwasanya Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada 3 pertanyaan. Apa doa berlindung dari angin merah? Karena ujar apabila kena awak mati sebelah. Ada memang ulun kada hafal doanya, tapi ada Rihul Ahmar ngarannya. Jadi ada di hadis itu doanya tentang supaya kita selamat daripada Rihul Ahmar. Jadi sekali aja dikatakan dalam itu, cukup sekali aja baca seumur hidup, insyaallah lepas sudah kena. Apalagi kalau kau mengamalkan. Coba mungkin tahu insyaallah kena ulun carikan ya. Ada ingatan. Apa sahutan ketika iqamah pas qad qamatis shalah? Kalau jawaban ketika qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, maka jawabannya aqamahallah wa adamaha madamatis shalah. Jadi itu jawabannya. Kalau jawaban yang lain sama aja. Jadi qomat itu kita juga disunahkan menjawab, cuma kita kebanyakan keingatan. Karena apalagi qomatnya cepat benar, karena sampai menjawabnya tuntung sudah. Allahu Akbar. Jadi ya jangan laju benar, jangan juga cepat benar. Jangan lambat benar, jangan laju benar. Jadi kau menjawab. Nah, ketika sampai qad qamatis sholatu qad qamatis shalah, maka aqamallah madamatis samawat. Aqamallah wa adamati aqamallah wa adamaha madamatis samawat. Jadi semoga Allah tetap mengekalkan salat itu berdiri selama ada langit dan bumi itu ya. Itu jawabannya. Kemudian ini, apakah bisa seorang teman disebut dayus karena ini hendak menjodohkan kawannya dengan si A atau membuat pacaran? Ini pertanyaan lakian kami. Apakah seseorang teman disebut dayus karena ini hendak menjodohkan kawannya dengan si A yang membuat kawan berpacaran? Dayus kalau yang dalam hadis itu disebutkan adalah orang yang tidak rasa cemburu. Jadi laki bisi bininya berjalanan dengan orang lain, penderan dengan orang lain, asik bergaya dengan orang lain, ini biasa-biasa aja. Enggak ada apa-apa. Biasa aja. Ini dayus. Anaknya dibawa orang berjalanan, malam minggu kemana anak hilang, ini lagi betul pacarnya berjalanan, bangga. Dayus. Dan dayus ini termasuk orang yang dosanya besar. Adapun di sini dia ini kan mengkiasakan apakah kawan yang maulah tadi si pulan dengan pulan jadi pacaran termasuk dayus.
Pertama, orang yang menjodoh-jodohkan itu, apalagi sampai berpacaran, ini berarti dia telah memberikan jalan kepada orang untuk melakukan yang haram. Orang yang membantu orang lain untuk melakukan haram, dosanya sama seperti orang yang melakukan. Ulun kadang masukkan ke dayus, tapi intinya orang yang memberikan, memfasilitasi orang lain supaya pacaran, dosanya sama dengan dosa pacaran, itu haram hukumnya, dan yang haram itu dosanya besar. Jadi jangan memudah-mudahkan, jangan ya bergaya, mungkin sebatas bergaya, tapi jangan diselanjutkan jadi pacaran. Karena sudah tahu aja pacaran ini hukumnya kada boleh, tapi banyak kan jangan pacaran lagi. Makanya siap kita doakan orang pacaran putusan. Nang pacaran supaya putus. Nang pacaran supaya putus. Yang maaminakan kada bisa pacar berarti. Karena nang berdiam itu mah ulun dah didoakan lagu pacar hanyar kejadian mam tadi. Nah sedang nang semangat pada amin ya. Kada ya, ini memang kita bukan mendoakan kada baik, tapi supaya jangan terjatuh kepada yang haram, itu jelas dosa. Apalagi kalau kuitan membiarkan anaknya pacaran, jangan. Pada akhirnya jangan, kada boleh nak. Kalau memang jodoh ikam suruh datang baik-baik, kemudian kalau memang inya hendak berdatang, ayo sepakati dengan cara yang baik-baik. Islam kada menangati kalau orang hendak kawin, tapi yang ditangati itulah. Maka di dalam Quran itu Pak, wala taqrabuz zina. Zinahnya kada berhubungan zinahnya kada, tapi apa? Memaraki zina nang ditangati dulu. Kenapa kalau sudah memaraki zina? Apa memaraki zina itu? Ya tadi berkenalan, pacaran dan lain-lain. Ini sudah pintu untuk mendekati kepada zina. Zinanya jelas sudah haram, kada perlu diperdebatkan lagi, tapi memarakinya dulu itu ditangati. Mendekati ya, tadi kan asalnya ibtisamatun waltifatun wa dan seterusnya. Asalnya senyum-senyuman dulu berdapat senyum, mbak itu saling lelek-lelekan, lalu kemudian berkenalan, lalu kemudian berdapatan, habis berdapatan apa yang terjadi? Wiqa'un, berhubungan. Naudzubillah. Ya, itu. Mudah-mudahan manfaat. Kemudian satu lagi ini ada guru bisa kapian mengijazahkan Al-Fatihah kopi, Al-Fatihah teh, Al-Fatihah susu. Anda minta Fatihah berarti. Yang ulun ada itu Fatihah kopi aja, Fatihah teh kada ada. Wallahu alam, kada tahu di mana ada Fatihahnya teh. Kalau susu, wallahu alam, cuman kan kita pernah kalau masalah minum susu di awal tahun itu aja. Tapi kalau Fatihahnya kada ada, ya. Kada apa-apa nemu Fatihah sorongan. Al-Fatihah lisyahi wal halib gitu. Ulah aja seorang amun ijazah kan kada ada ijazah. Amun kopi sudah biasa kita. Kada perlu ijazah biar baca sorongan. Karena itu ada dalam kitab Tazkirun Nas Fatihahnya. Ada 4 malah Fatihahnya. Ulun cuma ambil 1 aja. Kalau keempat-empatnya kalau lawasan kena sampai dingin kopinya. Ya, apalagi kalau hendak cepat dingin kopi apa? Bacakan Yasin 3 kali dingin kopi. Wallahu alam bisawab.